aku, Yuadao. Tolong aku. Yuadao, tolong aku, Yuadao, tolong aku. Telepati indera keenam terbuka. Api-apinya besar sekali. Sakit sekali, Yuadao. Cepat pergi. Pergi, jangan pernah kembali, Yuadao. Setelah sekian lama, kenapa kamu tidak pernah menjenguk kakak? Yuadao 10 tahun. Apakah kamu sudah melupakan kakak? Aku tidak lupa. Kakak, aku tidak lupa. Dalam kebakaran besar di panti asuhan itu, wajahmu terbakar saat melindungiku. Aku dibawa oleh guru ke gunung, dan kamu menghilang. Sekarang ilmuku sudah tinggi. Aku pasti akan menemukanmu. Sebuah lentera menerangi lautan luas ikatan darah memandu kehidupan ini. Barat laut kota Yangcheng. Para iblis berkeliaran awan gelap menutupi bulan. Kenapa kakak ada di sana? Celaka kakak mungkin dalam bahaya. Racun 1000 ular telah masuk ke organ vitalnya. Zhang Xi pasti akan meninggal. Selamat datang Zhang Xi. Cupcake, saya telah mendapatkan pesanan ratusan miliar. Hahaha. Aku percaya padamu. Kakekmu ini sudah tua, kelak Gusti akan bergantung padamu. Cupcake tidak tua. Zhang Xi, kemarilah cepat kemari. Tuan Denyut Nadi Nona Zhang Xi sangat lemah dikhawatirkan. Apa? Segera umumkan sayembara. Undang tabib terbaik dunia ke kediaman keluarga Xi. Siapapun yang bisa menyelamatkan cucuku akan kuberikan 100 miliar dolar Amerika. Aduh, Tidak punya uang. Tidak punya uang, naik mobil apa? bukan aduh. Sekarang saya tidak punya uang. Tunggu saya sampai di kota dan menghasilkan uang ongkos mobil ini. Aduh, bagaimana kalau saya berikan 10 kali lipat? Pengemis bau. Jangan membuat masalah di sini. Pergi sana. Begini saja. Saya lihat wajah Bapak terlihat gelap, saya ramalkan Bapak anggap saja sebagai pengganti ongkos mobil ini bagaimana? Cik, saya pikir kamu pengemis. Ternyata dukun juga. Berani-beraninya menipu saya di sini. Saya tidak menipu Bapak Istana kehidupan Bapak gelap. Ini adalah pertanda sangat buruk. Ini pertanda sial. Kamu yang sial. Seluruh keluargamu yang sial. Saya sarankan Bapak sekarang cepat pergi. Kalau tidak, saya akan membuat Bapak menyesal. Bapak tidak tahu terima kasih tanpa petunjuk saya. Hari ini Bapak pasti akan mengalami kecelakaan. Sok mistis. Aduh, Sudah kubilang Bapak akan mengalami kecelakaan. Tidak percaya. Aura jahat membumbung tinggi di utara. Awan gelap berkumpul. Pasti akan ada bencana. Uang, ini dia jalan keluarnya. Hei. Ini tempatnya. Kamu siapa? Berani sekali kau memasuki rumah keluarga Zhang. Cari mati, ya? Saya lihat rumah ini. Aura keberuntungannya telah menghilang. Rumah yang penuh energi positif berubah menjadi negatif. Pasti ada seseorang di dalam rumah ini yang sedang sakit. Saya benar kan? Saya datang untuk menolong. Di sana? Hei, bukan. Kalian semuanya datang untuk mengobati. Orang-orang ini tidak becus, tidak perlu bantuan mereka. Suruh mereka semua pergi. Saya sendiri saja cukup. Penipu satu lagi. Saya bukan penipu. Arus naga kosong, keberuntungan terhambat. Tanpa bantuan saya hari ini, pasti akan ada yang meninggal. Lancang sekali. Kami tidak bisa menyembuhkannya. Kau anak ingusan bisa menyembuhkannya? Saya penerus Master Yin Yang. Jika saya saja tidak bisa menyembuhkannya, kalian apa lagi? Master Yin yang apa? Belum pernah dengar. Jangan-jangan dia penipu. Hahaha. Itu karena wawasanmu sempit. Guru saya itu tabib. Terkenal di gunung kami. Di gunung. Orang Udik berani mempermalukan diri di sini. Kurasa dia melihat keluarga Zhang menawarkan hadiah miliaran.
lalu timbul niat serakah untuk menipu uang. Hei kalian, Bagaimana? Apa aku salah? Tuan Meng adalah tabib suci negara. Saya keturunan tabib istana. Yang hadir di sini entah dari keluarga tabib Tiongkok atau dokter barat. Hahaha, kau ini siapa? Berani bicara tentang ilmu kedokteran? Betul, betul. Nona besar menderita penyakit parah. Kau bahkan belum pernah bertemu dengannya. Beraninya kau menyatakan bisa menyembuhkannya. Malah bicara tentang ilmu gaib dan feng shui. Penipu ulung. Keluarga Zhang sudah buta. Sampai membiarkan penipu sepertimu masuk. Sudah, jangan ribut. Para dokter, silakan. Hari ini, siapapun yang bisa menyembuhkan cucu perempuanku akan kuberikan 100 miliar. Jika tidak bisa, ini akibatnya. Tidak berguna, tidak berguna. Saya membayar kalian mahal, tapi kalian bahkan tidak bisa menemukan penyebab penyakitnya. Benarkah? Tenanglah Tuan, Nona memiliki denyut nadi yang normal. Sepertinya tidak sakit. Benar, jika kalian tidak bisa menemukan penyebab penyakit cucu saya hari ini, saya akan menghancurkan reputasi kalian. Kau menertawakan apa? Kami tidak bisa menyembuhkannya. Apakah kau orang tidak berguna ini? Bisa? tentu saja aku lebih baik darimu. Biarkan aku mencoba, kita lihat saja nanti. Saya, seorang tabib terhormat, tidak berdaya. Kau, orang tidak berguna dari desa, berani bicara tentang pengobatan? Tuan, saya punya resep rahasia rakyat yang mungkin bisa dicoba. Resep rahasia apa? Denyut nadi Nona stabil. Sepertinya tidak sakit. Mungkin ini yang disebut dalam pengobatan Tiongkok sebagai kemasukan roh jahat. Ambil urin anak kecil dan berikan pada Nona untuk mengusir energi negatif dalam tubuhnya. Mungkin dia akan sembuh tanpa obat. Berani sekali kau. Kau mau cucuku minum urin? Tuan, jika begini terus, Nona mungkin benar-benar dalam kondisi kritis. Berikan. Seorang ahli pengobatan tradisional ternama malah percaya hal seperti air seni anak laki-laki. Jangan berkomentar sinis di sana. Setidaknya aku bisa memikirkan cara untuk menyelamatkan nyawa Nona. Jika air seni anak laki-laki ini diminumkan, hati-hati, Nona bisa langsung kabur dan meninggal. Beraninya kau mengutuk cucuku. Kalau kau berani membuat onar lagi, ku habisi nyawamu di Yangcheng. Minumkan. Kenapa tidak ada efeknya? Ini. Sudah kubilang mereka tidak bisa tapi tidak percaya. Kau masih berani berkomentar sinis. Kondisi Nona seperti ini hanya aku yang bisa mengobatinya. Perkataan yang sombong sekali. Saya seorang ahli pengobatan tradisional ternama saja tidak berdaya. Kau punya cara. Penyakit cucuku kau benar-benar bisa mengobatinya. Tentu saja. Jika di dunia ini ada orang yang bisa menyelamatkannya, hanya aku. Kakek orang ini hanyalah seorang dukun penipu. Jangan dipercaya. Cukup. Kalau tidak punya kemampuan, jangan membuat masalah di sini. Coba katakan cucuku menderita penyakit apa? Nona tidak sakit, melainkan terkena guna-guna. Guna-guna? Kurasa kau ini gila uang. Berani-beraninya kau mengarang cerita seperti ini untuk menipu keluarga Zhang. Anak muda, kau berani mempermainkan. Saya, Pak Tua, yang terpenting sekarang adalah membawa Nona muda ke rumah sakit saya untuk perawatan konservatif. Setidaknya, kita bisa menyelamatkan nyawa Nona muda. Jangan pedulikan penipu seperti ini. dia mungkin tidak akan bertahan sampai saat itu. Kau berani mengutuk cucuku. Perlukah aku mengutuknya? Guna-guna telah masuk ke organ dalamnya. Tanpa pertolonganku, dia sulit bertahan malam ini. Berani-beraninya kau menipu keluarga Zhang. Kalau kau tidak pergi sekarang, nyawamu akan melayang. Sebaiknya kau segera berlutut dan minta maaf lalu keluar dari kediaman Zhang, supaya nyawamu selamat. Aku akan pergi sekarang. Setelah aku keluar dari pintu ini, mungkin kalian yang akan berlutut dan memohon padaku. Kau masih berani bicara sombong. Pengawal, usir dia. Tidak perlu mengusirku, aku pergi sendiri. Tapi begitu aku melangkah keluar dari pintu ini, kalau kalian ingin memohon padaku, sudah terlambat. Sok misterius. Pak Tua, Nona muda sudah sadar. Aduh, tuan tabib muda, tuan tabib muda. Tolong. Tuan tabib muda, tunggu.
Tenang saja Pak Zhang. Saya akan pergi dan tidak akan pernah menginjakkan kaki di kediaman keluarga Zhang lagi. Jangan. Tuan tabib muda tidak boleh pergi. Bukankah Bapak bilang saya penipu? Bagaimana saya berani menipu di kediaman keluarga Zhang lagi? Saya telah lancang, saya tidak tahu. Saya kurang ajar. Mohon Tuan tabib muda, tolong selamatkan cucu saya. Selama Anda bisa menyelamatkan cucu saya, apapun yang Anda inginkan akan saya berikan. Karena ketulusan Bapak, baiklah. Saya akan menyelamatkannya. Apa yang sebenarnya terjadi? Ada apa dengan cucu saya? Guna-gunanya kambuh. Saya khawatir sebentar lagi, dia akan meninggal. Meninggal, Tuan tabib muda, Anda harus menyelamatkan cucu saya. Saya bisa menyelamatkannya, tapi saya punya 3 pertanyaan untuk Bapak. Meninggal mendadak, tabib muda, Anda harus menyelamatkan cucu perempuan saya. Menyelamatkannya? Bisa. Saya ada 3 pertanyaan untuk Anda. Jangan bilang 3, 30 pertanyaan pun boleh. Siapa nama cucu Anda? Zhang Tianshui. Kapan tanggal lahirnya? Tahun kelinci R, tanggal 9 bulan 5. Apakah sudah menikah? Belum. Cepatlah selamatkan dia. Ya. Lepaskan saya. Aduh. Kan kamu yang menyuruhku melepaskan. Tianshui, akhirnya kamu sadar. Kakek, bagaimana kakek bisa membiarkan orang seperti ini masuk? Tianshui, jangan kurang ajar. Dia yang menyelamatkan nyawa. Ini hanya pengobatan sementara, bukan pengobatan yang tuntas. Untuk menyembuhkan sepenuhnya, kamu harus melepas semua pakaianmu dulu. Hei. Bajingan ini berani sekali datang ke wilayah keluarga Zhang. Aku baru saja menyelamatkan hidupmu, kau sudah berubah pikiran. Satu hal berbeda dengan hal lainnya. Kau menyelamatkanku, keluarga Zhang tentu akan memberi imbalan. Berani menghinaku, tentu saja harus dihukum. Marilah, usir dia keluar. Hentikan. Tianshui, jangan main-main. Ini kan penyelamat hidupmu. Kakek, kenapa kakek juga membelanya, membiarkan dia mempermainkanku? Memintamu membuka baju sudah disebut mempermainkanmu. Itu untuk memudahkan memasang jarum aku tuntur untukmu. Kau pikir apa? Kau? Lagi pula, aku baru saja meramal kita ditakdirkan berjodoh. Ditakdirkan untuk menjadi istriku. Melihat cepat atau lambat sama saja. Kenapa malu? Kau berani bicara omong kosong. Masih bengong apa? Cepat usir dia. Usir dia keluar. Tidak perlu kalian usir, aku akan pergi sendiri. Hanya saja, jangan menyesal. Bagaimana kau mengusirku sekarang? Begitu pula caramu mengundangku kembali. Sok penting, cepat pergi. Sampai mati, aku tidak akan membiarkan orang cabul sepertimu memasuki gerbang keluarga Zhang lagi. Sungguh buta. Racun dalam tubuhmu belum sepenuhnya dibersihkan. 3 hari lagi pasti akan kambuh. Saat itu tiba, jangan berlutut dan memohon padaku. Berani sekali kau bicara seperti itu. Guangzhou penuh dengan tabib terkenal. Dengan kekayaan keluarga Zhang, bahkan tabib istana pun bisa kami undang. Untuk apa meminta bantuanmu? Jika aku sampai berlutut dan memohon padamu, aku akan memanggilmu kakek. Aduh, mana mungkin aku punya cucu perempuan sesulit dirimu. Untuk jadi cucu, kau mungkin kurang cocok. Tapi, untuk jadi istriku, sangat cocok. Kau berani menghinaku. Kalau kau tidak pergi sekarang, nyawamu akan melayang di Yangcheng ini. Istri, sampai jumpa 3 hari lagi. Dasar brengsek. Tianshui, kau membuat masalah besar. Kakek, kalau aku tidak mengusirnya, apa aku harus membiarkannya mempermainkanku? Tianshui, penyakitmu aneh. Aku sudah mencari banyak tabib terkenal, tapi tidak ada obatnya. Dia masih muda, tapi sangat hebat. Kemampuan medisnya luar biasa. Dia orang yang sangat berbakat, tapi kau malah mengusirnya. Kenapa? Saat aku bangun, aku melihatnya menyentuhku. Segera kirim orang untuk mencarinya. Mobil mewah, rumah mewah, jam tangan mewah, apapun yang dia inginkan agar dia mau tinggal di keluarga Zhang, berikan saja padanya. Kalau tidak, kita bisa memintanya untuk menjadi menantu kita. Apa? Kakak, akhirnya aku menemukanmu. Biaya pengobatanmu yang lalu belum dilunasi. Masih mau berobat denganku? Tapi bukankah aku baru membayar beberapa ribu? Beberapa ribu rupiah bisa buat apa? Kemarin sudah habis. Kalau tidak bayar keluar saja dari rumah sakit.
Hari ini saja aku sudah diinfus 1000 ml. Meskipun aku minum tidak mungkin menghabiskan 10 kg. Rumah sakit kami memang bertarif seperti ini. Tidak terima pindah rumah sakit saja. Kurasa di seluruh kota ini tidak ada yang bisa mengobati penyakitmu. Aku benar-benar tidak punya uang. Tidak punya uang ngapain ke rumah sakit, tapi bukan berarti tidak ada cara. Asal kau temani aku semalam, biaya pengobatanmu akan kutanggung semua. Bagaimana? Dokter Luo, saya sudah menikah. Menikah untuk apa? Suamimu itu kan meninggalkanmu di rumah sakit tidak peduli apa-apa. Ikut denganku, kau tidak perlu khawatir lagi soal biaya pengobatan. Lagi. Jangan sentuh saya. Tidak tahu diri. Orang yang sudah menikah di depanku berlagak suci. Lihat dulu dirimu sendiri. Aku bisa tertarik padamu, itu keberuntunganmu. Kalau tidak ikut aku, biaya pengobatanmu mungkin tidak akan terkumpul. Saya tidak mau berobat lagi. Saya lebih baik daripada bersama bajingan bermuka dua sepertimu. Mau kemana? Karena aku sudah memilihmu, mana mungkin kau bisa menolak? Kau mau apa? Tolong. Sekeras apapun kau berteriak, tidak akan ada yang datang menyelamatkanmu. Jangan mendekat. Temani aku semalam. Kau bisa mendapatkan biaya pengobatan ratusan juta rupiah. Bukankah ini lebih baik daripada kau mencuci piring untuk orang lain? Hentikan. Siapa yang berani menggangguku? Kalau kau berani menyentuhnya sedikit pun, ku habisi kau. Kakak baik-baik saja. Kamu? Kakak, ini aku Yodao. Yudao, benarkah kamu? Kakak, akhirnya aku menemukanmu. Aku ingin lihat siapa yang berani mengusik kakakku. Kau ini siapa? Berani merusak urusanku. Berani menghina kakakku. Segera berlutut dan minta maaf. Mungkin aku akan mengampunimu. Berani sekali kau, kurasa. Kau yang harus berlutut. Sekarang berlututlah dan mohon ampun. Mungkin aku akan membiarkanmu hidup. Tidak tahu menyesal. Kau tahu siapa aku? Siapa kau? Siapa? Memang pantas orang seperti kau yang tidak bermoral ini dihajar. Berani kau memukulku. Kuberitahu kau, seluruh yang Cheng, selain aku, tidak ada yang bisa menyelamatkan kakakmu. Tunggu saja menguburkan kakakmu. Memukulmu? Memang kenapa? Kalau kau tidak segera berlutut dan minta maaf, ku hajar kau. Berani kau macam-macam denganku. Hati-hati kepalamu. Ini semua salahku. Tidak ada hubungannya dengan adikku. Dokter Luo, kumohon lepaskan dia. Asal kau melepaskannya, apapun yang kau minta akan kulakukan. Kakak, aku suka kau mengerti. Kalau begini dari tadi, mana perlu menderita begini? Aduh, singkirkan tangan kotormu. Kau berani memukulku? Orang-orang, kupas kulitnya. Yudao, cepat pergi. Jangan pedulikan aku. Tenang saja, Kak. Orang-orang ini belum kuanggap apa-apa. Karena aku sudah di sini, aku tak akan membiarkan bajingan ini menyakitimu. Nyalimu besar juga ya. Masih bengong saja. Patahkan kakinya, biar dia tahu akibatnya macam-macam denganku. Hantu. Kakak jangan takut, sudah tidak apa-apa. Yewei, beraninya kau. Baru beberapa menit tidak diawasi. Kau sudah merayu pria lain lagi. Nenek, bukan begitu. Ini adikku. Adik, aku tidak pernah mendengar kau punya adik. Dulu, saat kebakaran di panti asuhan, dia hilang. Aku selalu mengira dia sudah. Mana ku tahu kau adik kandung atau adik kesayangan? Apa yang kau bicarakan? Memangnya aku salah bicara? Lihat saja kelakuan kakakmu. Hari ini menggoda dokter di rumah sakit. Besok menggoda pria lain lagi. Genit tidak tahu malu. Bukan begitu, mereka, dia. Lala tidak akan hinggap di telur yang tidak retak. Tidak akan ada orang yang mau memperhatikanmu. Jangan terlalu percaya diri merasa cantik. Lihat saja wajahmu itu. Berani menghina kakakku lagi. Ku habisi kau. Oh, aku takut sekali. Lebih baik kau khawatirkan nyawa kakakmu saja. Kakak. Dokter. Apa kau teriak-teriak, dokter? Uang keluarga Zhou untuk kau hambur-hamburkan seperti ini. Kakakku sakit parah dan kondisinya memburuk, tapi kau malah mengabaikannya. Siapa bilang saya mengabaikannya? Setidaknya, jika kakakmu meninggal, uang untuk membeli peti mati. Keluarga Zhou yang akan menanggungnya. Kakakku sudah menikah dengan keluarga Zhou selama bertahun-tahun. Dan beginilah cara kalian memperlakukannya. Kalau bukan karena dia menikah dengan keluarga Zhou saat ini, dia mungkin sudah hidup di jalanan. Memberinya makan adalah kebaikan hati keluarga Zhou. Nyonya Zhou, beraninya kau memperlakukan kakakku seperti ini.
Kakak, dia terlalu banyak bekerja dan membuatnya sakit. Dia istri dari Tuan Muda Zhou. Bagaimana bisa kalian membiarkannya sakit? Karena terlalu lelah. Istri Tuan Muda Zhou, pantas saja dia. Kami hanya menganggapnya sebagai pembantu gratis. Penyakit kakakku ini seharusnya bisa sembuh dalam 2 atau 3 minggu. Kau tidak hanya tidak memberinya uang untuk berobat, tetapi juga membuatnya bekerja terlalu keras hingga sakit. Nyonya Zhou, kau sungguh kejam. Siapa bilang saya tidak mau memberinya uang? Kalau dia meninggal hari ini, saya bahkan akan menyalakan kembang api untuk merayakannya. Nenek kau, keterlaluan. Tidak apa-apa. Ini sudah jadi kebiasaan. Aku baik-baik saja. Kalau sudah baik-baik saja, cepat pulang dan masak. Jangan buang-buang uang di rumah sakit. Aku mengerti, Nenek. Aku akan segera keluar dari rumah sakit. Bagaimana kau bisa membawa pulang seorang pria liar? Ini adik laki-lakiku. Dia datang ke Yangcheng untuk menemuiku. Bolehkah dia tinggal di rumah beberapa hari? Seenaknya saja kau bilang tinggal di rumah. Seorang pengemis bau dari desa masuk ke rumah keluarga Zhou. Aku saja merasa jijik. Cepat usir dia. Tapi ini juga rumahku. Kau siapa? Tidak mengusirmu bersamanya sudah cukup memberimu muka. Sekalian saja gunakan kesempatan ini untuk mengusirnya bersama adik pengemisnya keluar dari rumah keluarga Zhou. Aku sudah menikah dengan keluarga Zhou selama bertahun-tahun. Kalian tega memperlakukanku seperti ini? Tega sekali padaku. Sudah menikah selama bertahun-tahun. Tetap saja seperti ayam betina yang tidak bertelur. Keluarga Zhou sudah sangat baik padamu. Menikah selama bertahun-tahun, kau masih belum bisa memberi kami keturunan. Keluarga Zhou sudah sangat berbaik hati padamu. Hanya disuruh melakukan beberapa pekerjaan. Kau malah berbohong saja, membuang-buang uang keluarga Zhou. Nenek, saya sudah menikah dengan keluarga Zhou selama bertahun-tahun. Meski tidak berjasa, setidaknya saya sudah berkorban. Kalian setega ini mengusir saya. Saya juga tidak takut untuk mengatakan yang sebenarnya Gukyu sudah hamil. Tinggal menunggu dia melahirkan bayi laki-laki yang sehat. Untuk keluarga Zhou, posisi Nyonya Muda Zhou cepat atau lambat akan berganti. Kakak, aku dan Zhou Ping saling mencintai. Lebih baik kakak segera bercerai dari Zhou Ping. Jangan memisahkan kami. Kalian benar-benar pasangan yang serasi. Kalian memang cocok satu sama lain. Berani sekali kau menghinaku. Memangnya kenapa kalau aku menghinamu? Kau masih mengharapkan keturunan. Dengan wajah judes sepertimu, kau ditakdirkan tidak akan memiliki keturunan. Hidupmu akan menderita. Kau masih mengharapkan bayi laki-laki yang sehat? Sebaiknya kau segera periksa dirimu. Jangan sampai kepalamu sudah menjadi tandus dan kau belum menyadarinya. Apa katamu? Tuan Zhou, saya lihat dia jelas-jelas tidak suka melihat kita bahagia, sengaja menghasut dan memecah belah kita. Apakah saya menghasut dan memecah belah? Hati nuranimu yang paling tahu. Kau. Wajahmu ini dahimu gelap, bagian anak cekung, ditakdirkan tidak punya anak dan tidak beruntung, berumur pendek. Dasar anak nakal, berani sekali kau menghina keluarga Zhou. Kuhabisi kau. Pengawal usir dia keluar. Penuh dengan aura miskin merusak Feng Shui keluarga Zhou. Feng Shui rumah kalian ini, perlukah aku yang merusaknya? Sudah hancur sejak lama. Tadinya aku ingin menghargai kakak perempuanku dan membantu kalian. Sekarang tunggu saja kehancuran keluargamu. Nah, kau berani mengutuk kami? Zhou Ping, kau menelantarkan istri sahmu, dosamu sudah penuh. Dan kau pantas mati, sebentar lagi kau akan mendapat balasannya. Nenek, dia memfitnah saya tidak apa-apa. Tapi sekarang dia berani mengutuk keluarga Zhou. Kurasa dia tidak ingin hidup lagi. Lancar, pengawal, kupas kulitnya. Apakah kau difitnah atau tidak, sebentar lagi akan terbukti. Apa aku salah menuduhmu? Akan segera terbukti. Kakakmu itu hanyalah ayam betina yang tidak bertelur. Dan selalu mencurigai ini, mencurigai itu. Di perutku ini ada darah daging Tuan Zhou. Darah daging apa? Aku tidak dengar. Hei, ada apa ini sebenarnya? Darah dagingnya. Hahaha, lelucon, aku sudah lama diam-diam berhubungan dengan orang lain. Kau, apa katamu? Bukan begitu, Tuan Zhou, dengarkan penjelasanku. Pasti bocah brengsek ini yang telah. Kalau bukan karena kau punya sedikit uang, siapa yang mau bersamamu? Bagus, kau perempuan jahat yang tidak setia, masih berani ingin menikah denganku, Zhou Ping. Dan kau, orang tua sialan, kau lihat saja keadaan putramu itu. Aku tidak selingkuh. Kau ingin punya anak laki-laki yang gemuk, lahirkan sendiri saja sana.
Bukan aku, bukan aku. Berani sekali selingkuh di belakangku. Wanita brengsek. Kak, ayo pergi. Biarkan mereka berkelahi sendiri. Tidak bisa, aku harus kembali dan meminta maaf kepada nenek, memohon pengampunan mereka. Kak, keluarga Zhou memperlakukanmu seperti ini. Kau masih ingin memohon kepada mereka? Kau baru saja tiba di Yangcheng. Kau tidak tahu situasi kakak. Dengan kondisiku seperti ini dan penyakit yang aku derita, jika aku tidak dapat menemukan pekerjaan dan telah menyinggung keluarga Zhou, aku benar-benar tidak akan bisa bertahan hidup. Kak, tenang saja. Penyakit ringan ini bisa aku sembuhkan dengan mudah. Aku sudah mendapatkan uang. Kedepannya aku pasti tidak akan membiarkan kakak menderita lagi. Aku tahu Yodao pasti akan sukses. Kak, berbaringlah dulu. Aku akan mengobatimu sekarang. Aku sembuh. Adikku, di mana kau belajar ilmu medis? Hebat sekali. Yang lebih hebat lagi masih ada. Wajahku, bagus sekali. Wajahku juga pulih. Dengan penampilan kakak sekarang, banyak pria yang ingin menikahi kakak. Mengapa harus tetap di keluarga Zhou? Kak, tenang saja. Aku pasti akan membuatmu hidup bahagia. Seharusnya tidak percaya pada perempuan jahat itu. Berani-beraninya dia di belakangku mencari pria lain. Cik, Aku sudah bilang padamu jangan cari wanita seperti itu. Kamu tidak mau dengar. Sekarang lihatlah. Bu, jangan mengolok-olok aku. Bagaimana kalau kita bawa kembali Yewe? Keluarga Zhou kita ini kan kaya raya. Tidak boleh tanpa keturunan. Yewe itu jelek sekali. Aku sudah lama ingin meninggalkannya. Aku baru dapat kabar wajah Yewe sudah sembuh. Dia bukan lagi wanita jelek yang dulu. Bu, ibu mau aku mencari wanita yang sudah diusir dari keluarga Zhou. Ini sangat memalukan meskipun dia secantik bidadari. Lalu bagaimana? Dengan kekayaanku ini, wanita seperti apa yang tidak bisa kudapatkan? Selama aku mau, banyak wanita yang akan mendekatiku. Bagaimana aku bisa punya anak sebodoh ini? Tidak punya otak sama sekali. Jadi maksud ibu apa? Baiklah, aku akan segera menghubungi Tuan Wang. Sudah waktunya untuk menjemput Yewe kembali. Dengan Yewe, keluarga Zhou akan naik level. Ini juga suatu kehormatan baginya. Yudao, aku tidak membutuhkan barang-barang ini. Ini terlalu boros. Kak, ini semua bukan apa-apa. Nanti, selama kakak menginginkannya, mobil dan rumah mewah, semuanya ada. Benar-benar sombong sekali. Zhu Ping, kau datang untuk apa? Tentu saja, untuk menjemput istriku pulang. Zhou Ping, jangan tidak tahu malu. Di rumahmu masih ada seorang wanita yang sedang mengandung, masih berdelusi ingin kakakku kembali. Kau mimpi. Ini bukan salahku. Seandainya aku tahu dia akan sembuh dan menjadi secantik ini, untuk apa aku repot-repot dengan Gukyu, benar kan? Wajahmu benar-benar tebal, sungguh menakjubkan. Aku hanya melakukan kesalahan yang dilakukan semua pria. Lagi pula, selama kami belum bercerai, Yewe adalah istriku. Aku membawa istriku pulang. Kau orang luar, ikut campur apa? Kau tidak tahu malu. Aku sarankan kau segera pergi kalau tidak. Cukup. Aku ikut denganmu. Baguslah, selama kamu mau ikut aku pulang, kamu tetaplah nyonya keluarga Zhou, aku janji. Kedepannya aku tidak akan membiarkanmu merasa dirugikan. Ikutlah denganku, hidupmu akan senang. Pulanglah dulu. Kak. Baiklah, baiklah, kita pulang sekarang ya. Aku bisa pulang denganmu, tapi adikku juga harus ikut dengan kita, pulang bersama. Ini. Kalau kamu tidak setuju, ya sudah, adik, ayo kita pergi. Hei, tentu saja, tentu saja. Kamu adalah istriku, dan ini adik iparku. Keluarga Zhou adalah keluargamu juga. Adik ipar tentu saja bisa pulang bersama. Sampai sekarang belum menemukan keberadaan tabib muda itu. Sekumpulan orang tidak berguna. Kakek, kenapa panik? Ini berhubungan dengan keselamatanmu. Bagaimana aku bisa tidak panik? Mana seserius yang dia katakan? Bukankah aku baik-baik saja sekarang? Kian Sue. Cepat panggil dokter. Karena semua orang sudah ada di sini, maka saya akan langsung saja. Saya ingin bercerai dengan Zhou Ping.
Apa katamu? Saya ingin bercerai denganmu. Saya merendahkan diri untuk mengundang wanita jahat sepertimu kembali, bukan untuk mendengarmu mengatakan hal seperti ini. Kuberitahu kau, pernikahan ini bukan sesuatu yang bisa kau akhiri begitu saja. Surat perjanjian cerai sudah kutandatangani. Mulai sekarang, aku tidak ada hubungannya lagi dengan keluargamu. Adik, ayo kita pergi. Pernikahan ini tidak bisa diakhiri. Nenek sebelumnya mengatakan ingin mengusir kita berdua. Kenapa begitu cepat berubah pikiran? Sebelumnya, saya sedang bingung. Yewei adalah menantu perempuan yang baik untuk keluarga kami. Bagaimana saya bisa membiarkan dia pergi? Selama kamu tidak pergi, kamu tetaplah Nyonya Zhou. Saya dan Zhou Ping akan memperlakukanmu dengan baik. Tidak perlu. Saya sudah menikah dengan keluarga Zhou selama 3 tahun dan telah mengalami banyak kesulitan. Sekarang wajah saya baru saja pulih. Kalian semua sudah terburu-buru mendekati saya. Jangan kira saya tidak tahu apa rencana kalian. Pokoknya perceraian ini tidak akan terjadi. Saya sarankan kamu tetap tinggal di sini agar tidak menyusahkan diri sendiri. Kalian. Saya ingin lihat. Kakak saya tidak setuju. Siapa yang berani memaksanya? Jangan tidak tahu diri. Sekarang masih sempat untuk menarik kembali perjanjian. Kalau tidak, saya akan membuat kalian tidak bisa melihat matahari esok. Keberuntungan keluargamu sudah habis. Hati-hati. Hari ini kalian akan terkena musibah. Keluarga hancur berantakan. Sombong, keluarga Zhou saya kaya dan berkuasa. Bahkan langit pun harus memberi jalan. Nenek Zhou, saya sarankan Anda berhati-hati dalam berbicara. Jika Anda berani lancang lagi, hati-hati petir ini akan menimpa Anda. Konyol. Aduh, jangan-jangan perkataan anak ini menjadi kenyataan. Diam. Seorang penipu mengoceh sembarangan bisa membuatmu ketakutan, tidak berguna. Saya memberi kalian makan cuma-cuma. Cepat tangkap dia. Siapa yang membuat onar? Anak ini. Apakah kau yang berbuat pula? Saya peringatkan kau, berani menyinggung keluarga Zhou, akan kubuat kau menyesal. Aku berdiri tepat di depanmu. Apalagi yang bisa kau lakukan? Kurasa, keluarga Zhou mulah yang telah melakukan banyak kejahatan dan sekarang menerima balasannya. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Sudah kubilang, kalian tidak percaya. Orang seperti kalian yang melakukan banyak kejahatan dan perbuatan jahat pantas mendapatkan balasan ini. Kakak, ayo pergi. Tunggu. Bukankah kau bilang kau punya cara untuk menyelamatkan kami? Tentu saja. Aku tidak hanya bisa menghilangkan nasib buruk kalian, tetapi juga membuat keberuntungan kalian melimpah dan hidup kalian lancar. Lalu kenapa kau tidak cepat menolong? Tidak, menolong. Kau? Kakakku sudah menikah dengan keluarga Zhou selama 3 tahun, menjadi pembantu dan selalu disuruh-suruh. Dia sakit parah. Tapi kalian bahkan tidak mau membayar biaya pengobatannya. Aku tidak menambahkan apapun di sini hanya untuk memberi kalian muka. Wei, demi pernikahan kita selama bertahun-tahun, kau juga harus membelaku. Yodao, aku ini kakak iparmu. Kau ingin aku menyelamatkanmu, bukannya? Tidak mungkin. Asal kau berlutut dan minta maaf pada kakak, mungkin aku bisa mempertimbangkan untuk menyelamatkanmu. Kau ingin aku meminta maaf pada wanita seperti ini? Aduh, saya tahu. Saya akan segera minta maaf. Tamparan ini untuk semua kesalahan yang telah saya perbuat. Tamparan ini untuk semua perbuatan buruk saya. Tamparan ini karena saya buta. Saya bukan manusia yang baik. Kumohon, tolonglah kami. Kalau begitu, pernikahanmu dengan kakakku. Cerai. Saya akan segera menceraikannya. Asalkan kamu mau membantu kami. Saya akan segera menandatangani surat cerai. Nah, begitu dong. Surat cerainya. Sekarang bisa ditandatangani, kan? Ini. Nenek, jangan bilang nenek mau mengingkari janji. Siapa yang tahu ini? Bukan perbuatanmu. Kurasa kemungkinan besar pria inilah pelakunya. Agar kami bercerai, dia menghalalkan segala cara. Pernikahan ini tidak akan kuakhiri. Kalian keterlaluan. Kurasa orang yang keterlaluan itu kau. Entah di mana kau menemukan pria lain dan ingin menendangku, suamimu yang sah ini. Apa yang kamu bicarakan? Ini adikku. Di depan umum, kami kakak adik, tapi tanpa orang lain. Entah apa yang mereka lakukan. Zhou Ping, kamu cari masalah. Kamu sudah berulang kali berbicara tidak sopan dan menghina kakakku. Kalau kamu tidak segera menandatangani perjanjian ini, nyawamu taruhannya. Keluarga Zhou adalah orang terpandang di Yangcheng. Sekalipun kamu punya kuasa,
Keluarga Zhou tidak takut padamu. Pengawal, tangkap mereka. Aku tanda tangani. Aku akan tanda tangani sekarang. Berani macam-macam melacak awas kepalamu. Aku bukan hanya sangat mencintai Wei Wei, aku tidak rela dia meninggalkanku. Lagi pula, keluarga Zhou kaya raya dan berpengaruh. Daripada hidup susah setelah bercerai, lebih baik tetap bersamaku dan hidup enak. Aku tanda tangani. Aku akan tanda tangani sekarang juga. Zhou Ping, uangnya sudah aku siapkan. Manusianya mana? Tuan Wang. Sepertinya kau tidak membohongiku. Lukanya sudah sembuh dan dia memang wanita cantik jelita. Kau mau apa? Mau apa? Suamimu sudah menjualmu padaku. Kontrak ini sudah ditandatangani hitam di atas putih. Uangnya sudah kubawa. Ikutlah denganku. Zhou Ping, aku ini istrimu. Aku membiarkanmu hidup nyaman di keluarga Zhou selama 3 tahun. Sekarang saatnya kau membalas budi keluarga Zhou. Kita sudah bertahun-tahun menikah, tapi aku tak menyangka kau setega ini. Jangan bicara begitu. Ini semua demi kebaikanmu. Kalau kau ikut Tuan Wang, hidupmu akan jauh lebih baik daripada ikut aku yang sengsara ini. Nanti kau akan jadi Nyonya Wang, punya banyak uang dan kekuasaan. Zhou Ping, kau serakah sekali sampai menjual istrimu sendiri. Asalkan demi mengangkat derajat keluarga Zhou, bukan hanya istri, apapun akan kujual. Tuan Wang bawalah dia. Uangnya kuterima. Zhou Ping, kau tega sekali menjual istrimu demi keuntungan. Hari ini kau tak akan lolos. Gedao, beraninya kau melukai anak. Melukainya saja bukan apa-apa. Aku juga akan menghajarmu. Ampun, saya salah. Saya tidak akan berani lagi. Nyonya Zhou tidak pernah berubah. Kau tak pantas diampuni. Ini. Dan kau Berani menyinggung keluarga Wang. Kau tidak ingin hidup lagi? Kemarilah. Siapa yang bisa menangkapnya, saya beri hadiah 1 juta. Kita lihat siapa yang berani menyentuhnya. Pak Zhang. Beliau adalah tamu kehormatan keluarga Zhang. Siapa yang berani menyinggungnya berarti bermusuhan dengan keluarga Zhang. Dia hanya orang desa yang tidak berguna. Kau tidak tahu berterima kasih. Dokter muda, cucu perempuan, saya penyakit lamanya kambuh. Mohon bantuan Anda untuk menyelamatkan. Cepat atau lambat, aku akan menjadi penguasa Yang Cheng saat itu. Tak peduli apapun keluarga Zhang dan keluarga Ye akan kujinakan di bawah kakiku. Aku ingin lihat seberapa sombongnya keluarga Zhang. Yudao, dengan begini kita juga menyinggung Tuan Muda Wang, dia pasti tidak akan melepaskan kita. Kita cepat kembali berkemas dan pergi dari Yang Cheng. pergi kemana? Rumah kita di Yang Cheng. Selama bersama adik dimanapun adalah rumah. Tapi jika kita tidak pergi, dia pasti tidak akan melepaskan kita. Kak, jangan khawatir, tuan muda macam itu tidak perlu dipikirkan. Berapa banyak pun yang datang, akan kuhadapi. Kau baru datang ke Yang Cheng, tidak tahu situasi di sini. Keluarga Wang itu keluarga kaya raya yang terkenal. Menyinggung mereka tidak akan ada akhir yang baik. Keluarga Zhou saja sudah kuselesaikan, tidak takut menyinggung satu lagi. Keluarga Wang kecil itu, Kak. Percayalah, kau istirahat saja dulu. Setelah aku menyelesaikan urusan penyakit Nona Zhang, aku akan menemuimu. Yudao, penyakit Nona Zhang datangnya aneh. Kau harus hati-hati. Dukun Yudao, cucu perempuan saya, apa yang sebenarnya terjadi? Gu telah masuk ke jantung. Racunnya kambuh. Tunggu ajal menjemput. Dukun Yudao, Anda harus selamatkan cucu perempuan saya. Tadinya tidak mau mendengarkan saya. Sekarang khawatir apa gunanya. Ini Saat itu, saya buta dan tidak mengenali kebesaran Anda, salah paham mengira Anda penipu, mohon hukum saya. Jangan. Bagaimana saya berani menghukum Nona Zhang? Saya akan berlutut dan meminta maaf kepada Anda. Sudahlah. Saya orangnya pemaaf. Tidak mempermasalahkan hal ini dengan Anda. asal Anda bisa menyelamatkan cucu perempuan saya, apapun yang Anda inginkan saya berikan. Keluarga Zhang saya bahkan bisa memegang 50% saham. Dukun Yudao, apakah cucu perempuan saya masih bisa diselamatkan? Hanya dengan menggunakan metode rahasia Yin yang keluarga Ye saya, dia bisa diselamatkan. Namun, saya akan membersihkan tempat ini.
dan menempatkan orang untuk menjaga pintu. Siapapun tidak boleh masuk. Mohon Dukun Yodao fokus untuk melakukan pengobatan. Kita. Kamu benar-benar sudah sembuh total. Semua berkat tabib Ye. Sekarang kamu percaya padaku kan? Sebelumnya aku yang buta, terima kasih tabib tidak menyimpan dendam dan menyembuhkanku. Sudah kubilang, kita ditakdirkan bersama kamu, ditakdirkan untuk menjadi istriku, mengobati istriku sendiri. Untuk apa berterima kasih? Kakek, lihat dia. Tabib Ye sangat hebat, ilmu medisnya luar biasa. Dia juga menyelamatkan nyawa Qiang Sui. Jika dia menjadi menantu kita, keluarga Zhang kita, yang merasa terhormat. Penyakitnya belum sembuh total. Apa? Orang yang mengirim guna-guna pasti tahu. Tanggal lahirmu dan mendapatkan barang pribadimu, mengirim guna-guna lagi akan sangat mudah. Untuk benar-benar mengatasi masalah ini hanya bisa. Sebaiknya kamu pikirkan, siapa yang sebenarnya telah kamu sakiti? Aku baru saja menghilangkan guna-guna di tubuhmu. Orang yang mengirim guna-guna telah terkena dampaknya. Dia pasti akan segera menyerangmu lagi. Keluarga Zhang kami bertindak selalu jujur dan adil. Meskipun berbisnis pasti menyinggung beberapa orang. Untuk sementara kami juga tidak bisa memikirkannya, tapi tidak sampai menggunakan ilmu hitam untuk menyakiti Qian Sui, kan? Jika tidak bisa sepenuhnya menyingkirkan lawan, maka Qian Sui setiap saat akan berada dalam bahaya. Lalu bagaimana ini? Jangan khawatir. Saya akan segera memerintahkan orang untuk menyelidiki hari-hari ini. Di sekitarmu menambah 2 kali lipat pengawal. Tidak menambah 10 kali lipat, pastikan tidak ada orang luar yang mendekat. Jika tidak dapat menemukan orang yang menggunakan ilmu hitam itu, saya khawatir menambah lebih banyak pengawal pun tidak ada gunanya. Ilmu sihir ini bukan pengawal biasa yang bisa mengatasinya. Apakah tabib bersedia menjadi pengawal Qiang Sui? Keluarga Zhang saya bersedia memberi 100 miliar lagi. Melindungi istri saya sendiri, itulah yang harus saya lakukan. Saya tidak menginginkan uang tuan. Siapa yang menginginkan perlindunganmu? Kalau begitu karena nyonya tidak mau, maka saya akan pergi. Tunggu. Saya bersedia. Bukankah lebih baik begini sejak awal? Sebelum menemukan orang yang menggunakan ilmu hitam itu, nyonya makan dan tinggal bersama saya, tidak pernah berpisah. Tinggal bersama juga? Dengan begitu saya bisa melindungi nyonya dari dekat. Kak Hong, kau kenapa? Aku terkena dampak balik ilmu hitam. Dampak balik? Sepertinya ada orang sakti yang melindungi Zhang Qian Sui. Ilmu hitam yang kukerahkan sudah dipatahkan. Kak Hong, bagaimana ini? Apa kita tidak bisa lagi mengendalikannya? Selama aku punya tanggal lahir dan rambut Zhang Qian Sui, ilmu hitam itu masih bisa kukerahkan lagi. Selama ahli waris keluarga Zhang bisa disingkirkan, perusahaan Zhang tidak akan jadi ancaman. Saat itu, keluarga Wang pasti akan menjadi keluarga terkaya di Yangcheng. Ayahmu dan Zhang Fengtaikan bersahabat. Apa dia akan setuju dengan rencanamu ini? Entah, sahabat seperti apa itu? Tidak ada yang lebih nyata daripada uang dan kekuasaan. Keluarga Wang nantinya akan jadi milikku. Untuk urusan kecil ini, tidak perlu persetujuannya. Kau tidak takut dia akan menghukummu nanti? Hahaha, menghukum? Ayahku sudah tua, dia tidak bisa apa-apa lagi. Siapa yang berani menghalangi jalanku harus mati. Ayahku sendiri pun tak terkecuali. Tentu saja, jika Kak Hong bisa bantu saya singkirkan keluarga Zhang, membuatku jadi orang terkaya, nantinya Anda akan jadi tamu kehormatan keluarga Wang. Apapun yang kamu inginkan akan saya berikan. Kurasa tidak semudah itu. Di sisi Zhang Qian Sui, sekarang ada orang sakti yang membantunya. Selama orang itu ada di sisinya, sebanyak apapun guna-guna yang kukeluarkan, dia bisa dengan mudah menghilangkannya. Dengan kekuatanku saat ini, kurasa tidak mampu melawannya, kecuali... Kak Hong, asal Anda mau membantu, apapun yang Anda inginkan, akan saya usahakan. Carikan saya beberapa wanita yang lahir di waktu yang tepat. Setelah aku menyerap energi mereka, kekuatanku pasti akan meningkat pesat. Saat itu, tidak peduli orang sakti apapun yang disewa Zhang Qian Sui.
bukanlah tandinganku. Baru-baru ini aku menemukan seorang wanita yang lahir di waktu yang tepat. Kalau saja tidak diganggu pemuda miskin itu, aku pasti sudah membawanya untukmu. Siapa berani merusak urusan Tuan Wang? Hanya seorang pemuda desa yang kampungan, tidak berpengaruh. Tenang saja Kak Hong, apapun yang aku inginkan, pasti akan kudapatkan. Saya sudah perintahkan orang untuk menyelidikinya. Hari ini, akan kubawa dia untukmu. Saya. Yudao, ngapain kamu di tempat tidurku? Bukankah sudah kubilang, aku harus melindungimu, makan dan tinggal bersama. Kemanapun kamu pergi, kamu tidak boleh jauh dariku. Jarak 3 langkah. Itu pun tidak boleh tidur satu ranjang denganku. Aku kurang pertimbangan. Meskipun kita ini ditakdirkan bersama. Kita kan belum menikah. Kehormatanku tidak boleh dinodai olehmu. Aku menodaimu? Lebih baik aku tidur di lantai saja. Masih ada sedikit kesadaran darimu. Kamu menyuruhku tidur di lantai? Memangnya aku mau? Kamu tidak mau tidur di tempat tidur, juga tidak mau tidur di lantai. Bagaimana kalau kamu buat tali di tengah dan menggantung di udara saja? Kamu, baiklah, aku tidur di lantai. Ditakdirkan bersama, orang seperti dia, seumur hidup tidak akan dapat istri. Kita buat perjanjian, kau jadi pengawal pribadiku. Kemanapun aku pergi, kau ikut makan dan tinggal bersama. Jangan jauh dariku lebih dari 3 langkah. Sampai kita menemukan orang yang berbuat jahat. Tidak masalah. Tapi aku harus menjemput kakakku dan memastikan dia aman. Bagus sekali, kau juga bisa bertemu kakakku. Lagi pula, kita akan menjadi keluarga. Siapa yang mau jadi keluargamu? Dasar brengsek. Jangan kira setelah kakek merestuimu, kau bisa jadi suamiku. Jangan mengelak lagi. Cepat atau lambat kau akan jadi istriku. Kak. Adikku, tolong aku. Kak, kau kenapa? Ada apa ini? Kakakku kenapa-napa. Kak, gawat. Siapa sebenarnya yang tega menyakiti kakakmu? Kakakku orangnya baik. Selama bertahun-tahun di Yangcheng, dia selalu bersikap baik. Dan tidak pernah bermasalah dengan orang lain. Hanya ada satu orang yang dia sakiti, Wang Xiaodong. Kakak, benar-benar wanita cantik jelita. Wanita secantik ini, kalau bukan karena waktu lahirnya yang tepat, sungguh sayang untuk langsung diserap auranya oleh Kak Hong untuk membantu kultivasinya. Jangan melawan, kalau wajah cantikmu terluka, sungguh sayang. Jangan mendekat. Wanita secantik ini langsung diberikan kepada Kak Hong, sungguh sayang. Lebih baik sebelum meninggal, biarkan aku menikmatinya. Apa yang kau inginkan? Ku beritahu kau, jika kau berani menyentuhku, adikku pasti tidak akan melepaskanmu. Hahaha. Hanya mengandalkan si brengsek itu. Dendam tamparannya padaku belum terbalaskan. Jika dia berani datang, dia tidak akan kembali. Kau. Kebetulan sekali, aku bisa memanggil adikmu kemari dan menangkap kalian berdua sekaligus. Kalian berdua bisa saling menemani di perjalanan ke alam baka. Hahaha. Wang Xiaodong, bajingan kau. Yudao, kau lihat 3 menit. Jika kau tidak datang, aku akan menyiarkan langsung kepada semua orang bagaimana kakakmu menjadi milikku. Hahaha. Wang Xiaodong. Tunggu, aku ikut denganmu. Aku pergi untuk menyelamatkan orang, bukan untuk bermain-main. Mengikutiku sangat berbahaya. Bukankah kau bilang cepat atau lambat kita akan menjadi keluarga? Kakakmu dalam bahaya, aku juga tidak bisa tinggal diam. Lagi pula keluargaku adalah orang terkaya di Yangcheng si Wang Xiaodong itu. Bagaimanapun juga akan memberiku sedikit muka. Aku ikut denganmu, aku bisa membantumu menyelamatkan kakakmu. Baiklah. Wang Xiaodong, kumohon, lepaskan adikku. Terlambat. Aku akan memberitahu semua orang menyinggungku apa akibatnya. Asal kau melepaskan adikku. Apapun yang kau minta, aku akan lakukan. Gadis manis, jangan terburu-buru. Setelah aku mengurusnya akan segera giliranmu. Kalian berdua tidak akan ada yang lolos. Wang Xiaodong, aku akan menghantuimu selamanya. Aduh, aku sangat takut. Waktunya sudah tiba. Adikmu tersayang mungkin takut dan meninggalkanmu. Si kecil tidak akan jatuh ke dalam perangkapmu. Dia tidak datang, maka jangan salahkan aku. Siaran langsung dimulai. Bajingan, berani kau memukulku? Kau baik-baik saja. Adikku yang bodoh, kenapa kau datang ke sini? Ini jebakan. Jangan khawatir. Hanya orang bodoh saja
Aku tidak menganggapnya serius. Berani menyinggung keluarga Wang. Cari mati? Kurasa kaulah yang cari mati. Berani-beraninya kau menculik kakakku. Jika aku tidak memberimu pelajaran, kau pikir aku mudah ditindas. Hahaha. Ampuni aku, sombong sekali. Berani menyinggung keluarga Wang. Hari ini adalah hari kematianmu. Orang-orang sekarang berlutut dan mohon ampun. Mungkin aku masih bisa membiarkan mayatmu utuh. Segera berlutut, minta maaf pada kakakku. Dan aku masih bisa mengampuni nyawamu. Kuberikan kesempatan, tapi kau tidak menghargainya. Karena sudah datang, jangan ada yang pergi. Berhenti. Wang Xiaodong, demi persahabatan keluarga Wang dan keluarga Zhang, sebaiknya kau minta maaf sekarang, aku masih bisa memaafkanmu. Zhang Qiangsui, kau juga tahu keluarga kita bersahabat. Sekarang kau lebih memilih membela orang tak berguna ini dan melawan keluargaku. Ye Yudao adalah tamu kehormatan keluargaku. Kau menyinggung Ye Yudao sama saja dengan menyinggung keluargaku. Sekarang cepat minta maaf, kalau tidak... Kalau tidak, bagaimana? Kau pikir aku takut padamu? Hanya perempuan jahat, berani sekali menantang keluargaku. Kau? Kau apa kau? Mengandalkan dirimu sebagai putri orang terkaya, lalu berani memerintahku. Kuberitahu kau, posisi orang terkaya itu sebentar lagi akan berganti. Wang Xiaodong, kalau kau masih keras kepala, kau pasti akan menyesal. Lalu Con, kurasa orang yang harus menyesal itu kau. Kalau kau tidak menghentikanku, aku masih bisa membiarkanmu hidup beberapa hari lagi. Tapi kau malah bergabung dengan orang tak berguna ini untuk melawan keluargaku. Maka aku hanya bisa membunuh kalian semua. Serang, bunuh mereka bertiga di tempat. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Berani mengganggu orangku, inilah akibatnya. Wang Xiaodong, beraninya kau penuh kejahatan, sudah saatnya kau diberi pelajaran. Kau siapa? Berani-beraninya kau memberi pelajaran pada keluarga Wang. Cari mati. Ye Yudao, jangan Ye Yudao. Saya salah, saya tidak seharusnya tergoda. Saya selanjutnya pasti akan menjadi orang baik. Tolong lepaskan saya. Menyakiti kakak saya tidak bisa dimaafkan. Zhang Qiansui, kau harus menyelamatkan saya. Meskipun demi ayah, kau harus memintanya untuk melepaskan saya. Saya tidak akan berani lagi. Saya bersumpah, saya selanjutnya pasti akan berbuat baik setiap hari. Bertobat dan menjadi orang baik. Ini. Yudao. Demi mereka berdua hari ini aku mengampunimu. Jika di kemudian hari aku melihatmu lagi berbuat jahat, pasti akan kuhukum berat. Saya bersumpah saya, Wang Xiaodong, jika selanjutnya melakukan hal-hal yang merugikan, biar disambar petir mati mengenaskan. Ayo pergi. Kita lihat saja sampai kapan kalian bisa senang. Kakak kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Semua salahku, tidak melindungimu dengan baik. Membiarkan bajingan Wang Xiaodong itu bernafsu dan mengganggumu. Aku selalu merasa dia bukan karena nafsu. Lalu apa? Wang Xiaodong itu menangkapku sepertinya untuk membantu Kak Hong berlatih. Dia bilang aku lahir di waktu yang baik dan bisa dia gunakan untuk menyerap aura. Apa? Bajingan ini benar-benar menggunakan metode yang begitu mengerikan untuk berlatih. Adik? Ada ilmu hitam di barat yang secara khusus menyerap energi dan aura manusia untuk berlatih. Dalam waktu singkat, itu akan sangat meningkatkan kekuatan seseorang. Hanya saja, orang yang energinya diserap akan kehilangan nyawa. Wang Xiaodong ini entah sudah merenggut berapa banyak nyawa. Seandainya aku tahu ini, aku takkan melepaskan bajingan itu. Dia punya orang-orang sakti dan juga kaya raya serta berkuasa. Kita melepaskannya hari ini. Apa dia tidak akan datang untuk balas dendam? Kakak hanya punya kamu satu-satunya keluarga. Jika kau kenapa-kenapa... Kakak, tenang saja. Keluarga Wang itu bukan apa-apa. Selama ada aku pasti akan menjadikanmu wanita paling kaya dan berkuasa di seluruh Yangcheng. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggumu lagi. Anak durhaka. Ayah, Zhang Qiansui itu, dia yang merusak rencanaku. Kau masih berani membela diri. Kau tahu betul kita dan keluarga Zhang bersahabat sejak dulu. Beraninya kau menyinggung tamu penting keluarga Zhang, malah kau merencanakan penculikan. Muka keluarga Wang kau buat malu.
Ini semua salahku karena telah salah mendidikmu, membuatmu hampir melakukan kesalahan besar. Besok ikut aku ke rumah keluarga Zhang untuk meminta maaf secara langsung. Ayah, kau mau aku minta maaf kepada mereka? Kita bisa seperti sekarang ini semua berkat keluarga Zhang. Jika kau menyinggung keluarga Zhang, nantinya keluarga Wang akan sulit untuk maju. Apa pentingnya keluarga Zhang? Beri aku sedikit waktu lagi. Keluarga Wang akan menjadi orang terkaya di Yangcheng. Saat itu tiba, yang harus berlutut dan meminta maaf adalah mereka. Kau masih berani bicara sombong? Berlutut? Ayah. Berlutut sekarang. Renungkan semua perbuatanmu ini baik-baik. Orang tua bodoh, siapapun yang menghalangi jalanku harus disingkirkan. Pak Zhang, tolong saya. Ada apa ini? Cepat berbaring, cepat berbaring. Baru beberapa hari menjadi seperti ini. Pak Zhang, cepat tolong saya. Pak Wang, Anda kenapa? Saya juga tidak tahu kenapa beberapa hari ini tiba-tiba terkena penyakit parah. Kulit di tubuh saya mengelupas sedikit demi sedikit. Bagaimana bisa begini? Saya sudah berobat ke semua dokter terkenal, termasuk tabib luar negeri, tapi mereka semua tidak tahu penyebabnya. Tidak ada cara lain. Saya hanya bisa meminta bantuan kalian. Tapi muda pasti bisa menyembuhkan penyakit Anda. Pasti ada jalannya. Yudo, penyakit Pak Wang bisakah kamu sembuhkan? Apakah Anda merasakan sakit yang tak tertahankan setiap malam dan tidak bisa tidur? Dan luka di tubuh ini bertambah banyak setiap hari? Dan rasa sakitnya juga semakin parah? Ya. Tabib muda, cepat tolong saya. Saya kesakitan sekali. Yudo, kamu benar-benar bisa menyembuhkannya? Mampus kau. Apa? Apa benar putra saya telah menyinggung Anda? Anda tidak mau menolongnya. Saya akan meminta maaf kepada Anda atas namanya, mohon maafkan dia. Tolong selamatkan hidup saya. Begini. Ini sebenarnya bukan penyakit. Ini adalah karma. Karma. Ini adalah sebab akibat dari dosa seseorang. Biasanya karena terlalu banyak melakukan hal buruk. Sekarang ini adalah balasannya. Balasan ini tidak mungkin. Meskipun saya bukan orang yang sangat baik hati, tapi saya juga bukan penjahat, hanya seorang pebisnis yang jujur. Bagaimana mungkin? Dokter muda, apakah ada kesalahpahaman? Meskipun Tuan muda buruk, Tuan benar-benar orang yang baik, mungkinkah ada kesalahpahaman? Mungkinkah ada orang yang ingin mencelakainya? Jika ingin hidup, ada caranya. Hanya saja, saya khawatir Anda tidak mau. Selama Anda menyembuhkan penyakit saya, Anda bisa meminta apa saja. Jika saya meminta seluruh aset keluarga Anda bersedia memberikannya? Apa katamu? Kecuali Anda melepaskan semua aset keluarga Anda. Kalau tidak, penyakit Anda tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Ini? Jika tidak bisa, pulanglah dan tunggu kematianmu. Kalau tidak bisa, pulang dan tunggu mati saja. Tapi? Pak Wang, Anda ini bagaimana? Selama masih hidup tidak perlu takut kekurangan. Kalau nyawa Anda sudah hilang, untuk apa uang? Tapi mengambil semua aset uang grup sama saja dengan mengambil nyawa saya. Orang seperti Anda yang sangat mencintai uang, mati pun tidak sayang. Anda? Jika Anda bisa menyembuhkan penyakit saya beri Anda 10 miliar. Bagaimana? Sudah kubilang, hartamu harus disedekahkan. Kurang sedikit saja penyakitmu tidak akan sembuh. Anda terlalu serakah, hanya mengobati penyakit kok mahal sekali. Peti mati murah Anda siapkan saja dulu. Karena dia tidak mau mengobati kita, pergi saja. Tunggu. Saya obati. Asal Anda bisa sembuhkan penyakit saya, semua aset Wang Group jadi milik Anda. Hei, untuk apa kau berikan padaku? Aku tidak tertarik dengan Wang Groupmu. Lalu Anda? Ini karma Anda. Terlalu banyak dosa yang dilakukan hingga terkena balasannya. Jika Anda bersedia menyedekahkan hartamu dan berbuat baik, kebaikan dan kejahatan akan saling menghapuskan dan Anda akan sembuh dengan sendirinya. Sesederhana itu saja? Cara pengobatannya sudah kukatakan padamu, percaya atau tidak. Kita pergi. Wajahku. Pak Wang, Anda kenapa? Saya akan cari dokter. Cari dokter apa? Orang-orang tidak berguna ini tidak ada gunanya. Ini bagaimana ini bisa terjadi? Apakah harus sesuai dengan apa yang dikatakan anak itu begitu? Pak Wang, apakah Anda benar-benar percaya omongan tentang karma? Tidak operasi, tidak minum obat, hanya dengan berbuat baik, penyakit ini bisa sembuh? Pak Wang, hai. Segera alokasikan 10 juta untuk amal. Pak Wang, Anda benar-benar percaya pada anak itu? Sekarang hanya bisa mencoba saja, membangun jembatan, membangun jalan, membangun sekolah.
Apapun boleh, lakukan saja, cepat. Baik, saya akan segera mengurusnya. Hai, sudah sembuh. Saya benar-benar sembuh, hahaha. Yudao benar-benar orang hebat, kemampuannya luar biasa. Saya akan mengalokasikan 10 juta lagi. Tidak, alokasikan 100 miliar. Keterlaluan. Bukankah kau bilang pasti bisa menghabisi orang tua itu? Sekarang bagaimana ini? Rencanaku jika anak itu tidak ikut campur pasti akan berhasil. Makidong pasti akan meninggal karena sakit tanpa ada yang tahu. Hanya saja, siapa sangka si Yodao akan ikut campur? Yodao sialan. Berani-beraninya dia berulang kali merusak rencanaku. Sekarang orang tua itu sudah sangat percaya dengan membuang uang untuk menghindari bencana. Di rekening keluarga Wang sudah berkurang 300 miliar. Kalau begini terus, jangankan jadi orang terkaya di Yangcheng, keluarga Wang bisa bangkrut. Tuan Wang, tenangkan diri Anda. Bagaimana aku bisa tenang? Tidak bisa. Kita tidak boleh membiarkan orang ini begitu saja. Tuan Wang, menurut saya lebih baik berdamai saja. Apa maksudmu? Karena si Yudao begitu hebat, lebih baik kita ajak dia bergabung dengan keluarga Wang. Untuk mengabdi pada Anda, kau mau aku bekerja sama? Dengan orang seperti itu, dengan begitu, kita tidak hanya mengurangi satu musuh, keluarga Wang juga mendapatkan sekutu yang kuat. Bukankah itu solusi terbaik? Baiklah, setuju. Jika dia mau bergabung dengan keluarga Wang, lebih baik. Jika tidak, Ye Yodao harus mati. Kau siapa? Mau apa kau? Tuan Ye, jangan marah. Aku tidak punya niat jahat, hanya mengagumi Tuan Ye sejak lama. Sengaja datang untuk melihat. Aku ada urusan mendesak. Minggir. Tuan Ye 2 kali mematahkan guku. Kau malah tidak tertarik padaku sedikit pun. Menyedihkan sekali. Jadi kau yang memberi Qian Sue Gu 1000 ular? Benar, aku. Bukan hanya Qian Sue, penyakit Wang Qima juga kulakukan atas perintah Wang Shao. Kalian sungguh jahat. Berani sekali kau muncul di hadapanku. Tidak takut aku apa-apakan kau. Tuan Ye, kau terburu-buru sekali. Aku belum selesai bicara. Apa sebenarnya maumu? Aku ingin membuat kesepakatan dengan Tuan Ye. Sangat menguntungkan untuk Anda. Aku tidak tertarik. Bagaimana jika ini berhubungan dengan Qian Sue? Tuan Ye, bisakah kita bicara sebentar? Tuan Ye? Tuan Yanto? Apakah Tuan Yanto puas? Apa maksudmu? Sebelumnya, terhadap Nona Zhang dan Nona Yanti kami memang salah. Tuan Wang menyuruh saya untuk meminta maaf kepada Anda. Semoga Tuan Yanto dapat melupakan masa lalu dan berbisnis dengan kami. Bisnis apa? Tuan Yanto sangat hebat. Jika Anda bisa bekerja sama dengan Tuan Wang, kami jamin ke depannya kami tidak akan mengganggu mereka berdua lagi. Dan kedua, wanita itu juga bisa menjadi milik Anda. Tuan Yanto. Jika Tuan Yanto tidak puas, bagaimana dengan ini? Bagaimana? Ini juga untukku. Ini hanya hadiah perkenalan. Jika Tuan Yanto bersedia bekerja untuk Tuan Wang bisa memberi Anda 10 kali lipat, 100 kali lipat lebih banyak. Saat itu, uang, kekuasaan, dan wanita cantik, Anda bisa mendapatkan sebanyak yang Anda inginkan. Tuan Ye, orang yang cerdas. Anda tahu harus memilih apa, kan? Ye Yudao, kau sedang apa? Kau pikir dengan barang-barang ini bisa menyuapku? Ye Yudao, jangan keras kepala. Kau bisa bekerja sama dengan Tuan Wang atau kuhabisi nyawamu di sini. Kau mau aku bekerja untuk Tuan Wang? Orang yang bahkan tega menyakiti ayah kandungnya sendiri. Mimpilah. Cari mati kau. Ye Yudao. Ye Yudao, saya salah? Kau semena-mena. Dosamu tak terampuni. Hari ini aku akan membasmi bencana sepertimu untuk warga Yangcheng. Ye Yudao, saya terpaksa. Semua ini karena Tuan Wang bajingan itu yang memaksaku. Ini bukan salahku. Ye Yudao, jika kau melepaskanku, aku pasti akan berubah. Inikah penyesalanmu? Arg. Kau menganggap nyawa orang lain tak berharga demi ambisimu. Pernahkah kau bayangkan akan tiba hari seperti ini? Wajahku. Arg.
Siapa yang menabur angin akan menuai badai. Beraninya kau. Ye Yodao, aku sudah memberikan uang dan wanita cantik, tapi dia masih berani mempermalukanku. Tuan Wang Lalu, bagaimana dengan Nyonya Hong? Apalagi yang bisa dilakukan? Aku menghabiskan uang untuk orang yang tidak berguna. Haruskah aku mengurus jenazahnya juga? Bengong saja, segera bawa orang ke rumah keluarga Zhang, culik Sarah Zhang untukku. Kau pikir tanpa Nyonya Hong aku tidak bisa berbuat apa-apa? Berani menyinggung Tuan Wang harus menanggung akibatnya. Bos Zhang Qiansui sudah dibawa ke sini. Kalian siapa? Apa yang kalian inginkan? Kalian bagaimana bisa kalian melakukan ini pada Nona Zhang? Tuan Wang, ternyata kau. Zhang Qiansui, tidak kusangka kita bertemu dengan cara seperti ini. Tuan Wang, aku sarankan kau segera melepaskanku. Kalau tidak, ya Yodao tidak akan melepaskanmu. Yodao, di mana-mana ada Yodao. Ku beritahu kau, jebakan hari ini dibuat untuknya. Apa katamu? Yodao telah berulang kali menggagalkan rencanaku dan membunuh anak buahku. Kau pikir aku akan melepaskannya? Kalau saja dia tidak ikut campur, kau pasti sudah mati di tanganku. Saat itu, posisi orang terkaya di Yangcheng akan menjadi milikku. Ternyata kau yang melakukannya padaku. Sekarang kau tahu, sudah terlambat. Wang Xiaodong, keluargaku, keluarga Zhang, tidak pernah berbuat jahat padamu. Tanpa kami, bagaimana kau bisa mencapai posisimu saat ini? Mengapa kau melakukan ini padaku? Selama bertahun-tahun ini, keluarga Wangku bergantung pada keluarga Zhang kalian hanya dari sedikit kebaikan yang diberikan. Kau bilang berbuat baik padaku, kau masih berani mengatakannya. Tanpa kalian, keluarga Wangku pasti sudah lebih maju. Wang Xiaodong, kau begitu tidak tahu berterima kasih, pasti akan mendapat balasan. Setelah aku menyingkirkan keluarga Zhang kalian, seluruh Yangcheng akan menjadi milikku, Xiaodong. Saat itu, kutukan apapun, balasan apapun harus menyingkir dariku. Qiansui. Yodao. Jangan bergerak, maju selangkah lagi akan kubunuh dia. Wang Xiaodong, kau berani menyentuhnya sedikit pun, aku pasti akan membuatmu membayarnya. Wang Xiaodong, kau segera lepaskan dia. Kalau tidak, jangan mendekat, maju selangkah lagi, aku akan membunuhnya. Kau lepaskan dia dulu, asal kau lepaskan dia. Semuanya bisa dibicarakan. Yodao, kau juga mengalami hari ini ya? Asal kau lepaskan, Qiansui. Kau mau apa? Apa saja boleh. Aku mau nyawamu. Cari mati. Yodao, kau berani bergerak sedikit saja, aku akan langsung menghabisi perempuan jahat ini. Cepat serang. Yodao. Yodao, jangan pedulikan aku, pergi kau. Kau kan kesayangannya. Mana tega dia meninggalkanmu. Aku akan membuatmu melihat dia dipukuli sampai mati oleh kita. Aku lebih baik daripada membiarkanmu mengancamnya, Yodao. Qiansui, kau baik-baik saja. Kalian masih bengong, serang. Berani sekali kau. Ye Yodao, aku akan melawanmu. Yodao, kau berani melukaiku. Aku tidak akan membiarkan kalian. Kalian semua harus mati. Mati selama aku menghabisi kalian. Aku akan menjadi orang terkaya di Yecheng. Habisi mereka, habisi mereka. Wang Xiaodong, kau penuh dengan kejahatan. Kematianmu pantas. Qiansui, ayo pergi.